Kalian penasaran tidak bagaimana Kesultanan Aceh dapat berdiri? Lalu siapa yang mendirikan kesultanan tersebut? Mari kita bahas. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukhayjah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Petir, Ledi, Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1528, Ali Mukhayjah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian ia berkuasa hingga pada tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qalhar yang berkuasa hingga tahun 1571. Kemakmuran yang meningkat telah menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di Aceh. Golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan sipil. Sedangkan golongan Teuku adalah kaum ulama yang memegang peranan penting dalam agama. Namun, antara kedua golongan masyarakat itu sering terjadinya persaingan yang kemudian melemahkan Aceh. Sejak berkuasanya kerajaan Berlak, abad ke-12 Masehi sampai dengan ke-13 Masehi telah terjadinya permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Tetapi pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dan berkembang sampai di daerah-daerah kekuasaan Aceh. Aliran ini diajarkan oleh Hamzah Fasnusuri yang diteruskan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasari. Sesudah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Sunnah wal Jamaah mengembangkan Islam beraliran Sunnah wal Jamaah. Ia juga menulis buku sejarah Aceh yang berjudul Bustanus Salatin, yang artinya taman raja-raja dan berisi adat istiadat Aceh beserta ajaran agama Islam. Corak pemerintahan Aceh dibagi atas pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. 1. Pemerintahan sipil dijalankan oleh kaum bangsawan, seorang oleh belang atau hubungan menjadi pemerintahan setiap kampung, yaitu kampung-gampong. Beberapa kampung digabung menjadi Sagi yang dipimpin Panglima Sagi. Ia memiliki kekuasaan atas daerahnya yang berhak memilih sultan. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut Teuku. 2. Pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan atas dasar agama dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukmin disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut Teuku. Kondisi kebudayaan Kesultanan Aceh. Terdapat peninggalan bersejarah Kesultanan Aceh, contohnya yaitu yang pertama ada Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman didirikan pada tahun 1612 atau masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Namun sumber lain mengatakan bahwa pembangunan dilakukan oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah pada tahun 1291. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga merupakan pusat pendidikan dan peradaban ilmu agama Islam. Kini, Masjid Baitur Rahman menjadi salah satu wisata religi yang menarik untuk dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Yang kedua ada Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra merupakan benteng yang digunakan untuk menahan serangan Portugis yang ingin menguasai Aceh kala itu. Benteng ini didirikan oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yakni
Kerajaan Lamuri. Berdasarkan catatan, bangunan dengan arsitektur kuno ini terdiri dari susunan batu gunung kapur, tanah liat, kulit kerang, dan telur. Peninggalan kerajaan Aceh berikutnya adalah Taman Sari Gunungan yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bangunan taman ini terbuat dari batu pualam berwarna-warni, tiangnya berbalut tembaga yang berukir dan dipenuhi bunga-bunga. Tempat ini biasa digunakan oleh Putri Pahang atau permaisuri Sultan Iskandar Muda untuk bersenang-senang. Yang keempat, ada uang emas Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran pada masa perkembangannya. Terdapat 300 keping dirham emas dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Yang kelima ada Makam Sultan Iskandar Muda. Letak Makam Sultan Iskandar Muda berada di kawasan Krueng Daroy, berdampingan dengan Museum Aceh. Jejak makam pernah dihilangkan oleh Belanda ketika Perang Aceh. Namun, pada 19 Desember 1952, lokasi jejak makam dapat ditemukan kembali. Yang terakhir ada Meriam Kesultanan Aceh. Meriam Kesultanan Aceh merupakan meriam yang berfungsi untuk mempertahankan wilayah dari serangan para penjajah. Ada 3 meriam peninggalan Kerajaan Aceh yang terletak di Aceh Barat atau daerah Gampong Drian Rampak, Kecamatan Arengan Lambe. Yang terakhir ada keruntuhan Kesultanan Aceh. Apa sih yang menjadi penyebab keruntuhan Kesultanan Aceh? Yuk kita bahas. Yang pertama ada konflik internal di kalangan bangsawan. Salah satu penyebab utama runtuhnya Kerajaan Aceh yaitu konflik internal di kalangan bangsawan. Setelah kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, konflik suksesi yang panjang dan berlarut-larut menyebabkan keruntuhan stabilitas dalam pemerintahan Aceh. Perebutan kekuasaan di antara para bangsawan mengakibatkan lemahnya otoritas pusat dan melemahnya kerajaan. Yang kedua ada Perang Saudara. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Johansyah pada tahun 1795 sampai 1824, Kerajaan Aceh menghadapi Perang Saudara yang merusak. Konflik ini menyebabkan keruntuhan lebih lanjut dalam struktur pemerintahan Aceh dan menghabiskan sumber daya yang berharga yang seharusnya digunakan untuk melindungi kerajaan dari ancaman luar. 3. Trakah Sumatera. Pada 1871, Trakah Sumatera Treaty dibuat yang menghasilkan perubahan signifikan dalam hubungan Aceh dengan Inggris. Traktat ini membuat Inggris tidak lagi melindungi kerajaan Aceh dari invasi bangsa Eropa lainnya. Meskipun sebelumnya telah ada perjanjian berdasarkan Traktat London tahun 1824. Kehilangan dukungan Inggris tersebut membuat jalan invasi yang dilakukan oleh bangsa Belanda. 4. Belanda menginvasi Aceh. Pada 1873, Belanda melancar invasi besar-besaran ke Aceh dengan dimulai dengan serangan terhadap ibu kota kerajaan Banda Aceh. Perang Aceh melawan Belanda yang terjadi selama beberapa dekade adalah konflik yang sengit dan berdarah. Pada akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh tahun 1904 dan menandai berakhirnya kerajaan Aceh.